Halo, what's up Jackie? Sekarang kita sudah bersama dengan Honda All New BR-V tahun 2021. Dan mobil yang satu ini merupakan LSUV paling canggih yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini gitu. Kalian bisa ucapkan selamat tinggal ke teknologi yang ada di Toyota Rush, Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander Cross. Karena ini, walaupun dia kelasnya LSUV, sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Iya, jadi bisa ngerem sendiri, bisa baca marka jalan, pokoknya canggih banget. Penasaran? Dan gak sekedar canggih, jadi mobil ini secara teknologi Honda Sensing bahkan lebih canggih dibandingkan Honda CR-V thanks to adanya Honda Lane Watch. Jadi, kelas LSUV dapat teknologi setara Honda Accord Turbo gitu ya. So, kayak apa sih LSUV tercanggih di Indonesia saat ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil lebih kekar dan lebih SUV dibandingkan BR-V yang lama, serta transisi dari konsep ke produksinya sangat halus, sehingga secara overall sangat mirip dengan Honda N7X. Nah, Jackies, Honda All New BR-V tahun 2021. Iya, semenjak Honda udah memamerkan konsep N7X yang pernah kita ulas juga di bagian sebelah sini, kita tuh sebenarnya udah ngerasa banget ya kalau itu merupakan cikal bakal dari BR-V. Dan tentunya kita pun nggak salah. Jadi memang ini adalah versi production dari N7X konsep. Dan secara bentuk, ini tuh benar-benar hampir gak ada bedanya ya. Ini sekarang itu menempati posisi sebagai LSUV paling canggih yang kita bisa beli di Indonesia. Dengan fitur Honda Sensing yang membuat dia mobil dengan Honda Sensing termurah di Indonesia. Mulai dari eksterior dulu, dari belakang seperti biasa, kebetulan ini adalah tipe yang paling atas banget. Dia prestige dengan Honda Sensing. Antena sudah model shark fin, jadi udah modern banget. Walaupun di kacanya, secanggih-canggihnya mobil ini, kacanya tetap belum ada rear defogger. Jadi ya, lampunya udah nggak nyebrang lagi kayak yang lama. Ngikutin desain ala-ala yang ada di Honda City Hatchback. Iya, jadi dia ada kayak LED bar di bagian bawahnya. Dan untuk lampu rem, dia sudah LED juga. Walaupun memang untuk lampu sen dan lampu mundur, dia masih bola biasa. Tapi ya cukup normal di kelasnya. Untuk trim teratas, logo Prestige pun tetap ada di bagian sana. Kamera mundur yang terpasang rapi di bagian belakang sini. Safety-nya selain kamera, juga ada 4 titik parking sensor yang menyatu ke bagian cladding sini. Juga dipermanis lagi dengan adanya scuff plate silver di bagian bawah sini, yang tentunya menegaskan kesan SUV yang maco dan tangguh. Ground clearance juga udah naik dibanding yang sebelumnya, jadi lebih aman buat kalian bawa ke tempat-tempat yang jalannya amburadul. Bagian sini kacanya dibikin taper kayak gini, sehingga kayak CR-V ala-ala coupe gitu ya. Di atas, dia juga udah dapat roof rail dengan aksen silver yang lagi-lagi menegaskan kesan maco, dan ini pun matching sama side body molding di bawah yang lagi-lagi ada silver scuff plate di bagian bawah sini untuk sebagai proteksi juga. Door handle, model grip type dia full chrome seperti ini, serta dia udah ada akses smart entry. Kalau kalian pengen buka, tinggal grab. Kalau kalian pengen kunci, tinggal pencet tombol hitam di sini. Dan kuncinya pun ada hal menarik, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Kita masuk ke salah satu bagian paling menarik dari Honda All New BR-V, yaitu spionnya. Oke, ini kan spion bagian sisi driver, dia memang cukup normal. Dia udah electric retract dan dia pun udah auto retract. Ada lampu sen di bagian sininya dan bentuknya cukup normal. Tapi kalau spion yang ada di sebelah sana, yang di passenger, itulah kecanggihan yang membuat mobil ini mengalahkan Honda CR-V canggihnya. Karena di bagian spion passenger itu udah ada kamera yang menghadap keluar, dan itu serupa dengan yang kalian temukan di Honda Civic Type R. Lanjut bahas mengenai kaki-kakinya, di sini sendiri secara pelek, kalau kalian pernah nonton review N7X kita yang sebelah sini, maka tentunya desain velg yang satu ini itu udah cukup familiar, karena ini transisi langsung dari versi yang konsepnya. Walaupun tentunya untuk versi produksi dia harus lebih di tone down. Dia nggak se-concave yang versi konsepnya, dan dia nggak
sebesar yang versi konsepnya. Ring 17 inci jadi cukup gede, nggak kesannya kedodoran, dibalut dengan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 21555 R17. Pengereman di depan cakram, di belakang tromol masih sangat normal banget di kelasnya. At least dia juga super canggih karena udah didukung oleh sistem Honda Sensing yang artinya mobil ini bisa auto braking. Sistem-sistem kayak ABS, EBD segala macam udah ada, traction control juga udah ada. Jadi ya secara teknologi safety ini juga menjadi yang terbaik di kelasnya. Harus diakui emang, tiap kali lihat spionnya, lane watch ini terasa keren banget. Dan begitu kita sampai ke bagian fascia depan dari all new BRV ini, inilah salah satu major change yang menurut gua bikin si BRV tampil jauh lebih gahar dan jauh lebih mature gitu ya. Ngambil desain-desain Q dari SUV-SUV Honda yang ada di Amerika seperti Honda Ridgeline maupun Honda Pilot. Memang tetap mempertahankan solid wing face untuk grille kayak gini dan langsung nyambung ke bagian headlight sebelah sini. Grille sendiri, dia two-tone, bagian atas dia black chrome yang lagi-lagi gue bilang langsung nyambung ke bagian headlight sini. Jadi desain itu menyatu banget. Dan di bagian bawah sini dia piano black. Walaupun seperti yang kita duga pas di N7X kan di sini tuh ada kayak aksen DRL yang gede banget gitu kan. Sehingga di bagian airdam sini langsung diubah menjadi plastik hitam kayak gini aja gitu ya. Jadi ini ya oke lah. Ada aksen silver scuff plate lagi depan sini yang senada dengan bagian samping dan bagian belakangnya. Dan yang gue suka lagi di sini aksen silvernya tuh kayak ada yang mencuat ke atas sedikit ya. Jadi kayak bertaring gitu mobilnya. Kesannya tuh kayak berkarakter dan lumayan gahar. Fog lamp dia sudah LED jadi udah canggih. Ke atas secara main beam dia juga sudah LED. Mulai dari DRL di bagian atas ini yang bentuknya tuh kayak sabit gini gitu ya. Ini keren banget. Dan kalau udah lampu senja ini akan meredup. Headlights-nya, main beam-nya di bagian bawah sini LED multireflektor terkesan sangat modern. Walaupun memang untuk bagian sein-nya dia masih bohlam biasa. Tapi again di kelas ini gua masih maklumin ya. Honda Sensing-nya juga nggak luput di bagian depan sini. Jadi selain lane watch di bagian spion bagian passenger-nya, juga ada sistem kamera yang ada di bagian kaca depan atas sini gitu ya. Ini kamera berfungsi untuk membaca jarak ke mobil depan, sekaligus juga membaca marka jalan yang ada di bagian bawah. Sehingga mobil ini itu udah bisa pre-collision warning, kalau pengen nabrak dia ngasih warning, pre-collision auto braking, kalau kalian masih pengen nabrak ngeloyor, dia bakal ngerem sendiri, dan tentunya dia bisa lane keep assist, baca marka jalan dan dia akan stay di lajurnya gitu ya. Jadi ada steering assist-nya juga. Jadi benar-benar untuk urusan safety nggak ada lawan. Di kelasnya BRV ini merupakan yang paling canggih. Namun, tetap harus kita akui, secanggih-canggihnya mobil, tentunya nggak mungkin bisa 100% aman di jalan-jalan Indonesia gitu ya. Kalian pasti pernah ngalamin kan? Di sini tuh banyak kayak motor lawan arah, kemudian ada ibu-ibu naik skuter sen kiri belok kanan. Ada lane hogger di tol yang sering banget kejadian bikin tabrakan beruntun. Jadi benar-benar memang jalanan Indonesia itu agak Bronx gitu. Makanya bijak banget bagi kita untuk menentukan asuransi yang proper supaya kita mendapat perlindungan untuk mobil-mobil kesayangan kita. Dan di Laksa Auto Junkie, kita selalu mempercayakan asuransi kita kepada asuransi Raksa. Kebetulan Captur gue sendiri juga udah dilindungi oleh asuransi dari Raksa, dan yang gue suka selama ini gue pakai Raksa itu hassle free, mereka responnya cepat banget dan pelayanannya pun sangat paripurna. Kalian bisa akses semuanya via website yang ada di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Kalian tinggal klik aja linknya di bagian description box di bawah. Kemudian kalian klik yang bertuliskan beli asuransi dan kalian tinggal isi data diri dan isi data kendaraan kalian. Otomatis langsung nongol premi yang sesuai dengan kendaraan kalian gitu ya. Jadi benar-benar praktis banget. Kalau oke, kalian akan langsung dihubungi oleh tim marketing Raksa 1 kali 24 jam. Dan itu juga yang gue suka karena mereka fast response banget. Dan tentunya khusus buat kalian para auto junkies, kita juga pengen kasih special promo. Karena kalau kalian daftar asuransi kendaraan kesayangan kalian di Raksa dengan kode promo kali yang satu ini, ROL Nuts ya, maka kalian tentunya akan dapat diskon serta banyak bonus tambahan yang tentunya benefitnya bagi kalian itu luar biasa banget gitu ya. Masih kurang percaya? Kalian bisa cek Omobi juga, karena bahkan Kia Grand Sedan-nya Omobi itu juga dilindungi oleh asuransi dari Raksa gitu ya. Jadi benar-benar udah terpercaya. Kalau kalian butuh info lebih lanjut, kalian juga bisa main-main ke Instagram officialnya Raksa, ada di bagian sebelah sini. Linknya juga ada di description box di bawah ya. Kalian tinggal klik aja langsung di sana, atau kalian juga bisa langsung santronin YouTube channelnya Raksa, karena mereka juga punya YouTube channel di Raksa Online yang seperti ini gitu ya. So, kalau kalian pengen melindungi kendaraan pribadi kalian dari jalan-jalan jahanam yang ada di Indonesia, percayakan asuransi kendaraan pribadi kalian dengan asuransi Raksa.
Thank you banget. Nah, sekarang kita lanjut untuk bahas interior dari si all new BR-V karena dia canggih banget. Interior memang agak salam satu dashboard dengan Honda Amaze, namun itu bukan hal buruk karena udah jauh lebih baik dibandingkan BR-V yang lama, apalagi dengan aksen soft touch dan jok kulit, membuatnya tampil lumayan berkelas. Nah, atau guys, pas kita mau masuk ke interior, kalian disambut oleh sebuah pintu yang beratnya tuh lumayan hefty gitu ya. Nggak berat-berat amat sih, tapi at least dibanding yang sebelumnya, ini terasa lebih solid gitu. Nah, begitu aja guys interior dari si Honda All New BR-V tahun 2021. Nah, sebelum kita bahas interior, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak pernah miss video-video terbaru dari kami. Main-main juga ke Instagram kami di laknas_aja sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info otomotif di Indonesia serta mobil-mobil yang kita review gitu ya. Kayak typical kunci Honda zaman-zaman now gitu ya, kayak HR-V gitu-gitu, ini sama seperti itu. Ada logo Honda di sini, finishingnya black glossy, dan juga di baliknya ada 3 tombol. Ada untuk lock, unlock, dan juga hold. Kita pengen denger dulu suara mesinnya kayak apa. Engine start stop di bagian sebelah sini yang menyala berpendar berwarna merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Put on the brake. Kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal 24 mesin dari si all new BR-V ini serupa dengan Honda City Hatchback L15ZF 1500cc inline 4i VTEC dengan DOHC. Akhirnya DOHC. Tenaganya 119 horsepower dengan torsi 145 Nm. Yang di-mate ke transmisi, CVT berpenggerak roda depan 0-100, dan konsumsi BBM belum ada yang tahu karena kan belum dicoba. Tapi meninjau di City, itu akselerasinya tuntas di 10,9 detik, dan konsumsi BBM dalam kota ada di 1:13. Harusnya nggak jauh-jauh dari itulah ya. Oke, lanjut ngebahas mengenai interior dari si Honda BR-V tahun 2021. Pertama-tama, build quality and materials, memang ini rata-rata masih hard plastic gitu ya. Tapi di kelas LSUV itu sangat normal. At least di BR-V ini dia tetap ada soft touch di bagian tengah sini. Ya ini agak seiprit gitu, tapi at least ada dengan aksen real stitching. Jadi jahitannya asli, nggak palsu-palsu, kita cukup suka gitu ya. Termasuk desain dashboard sendiri tuh ngingetin kita ke sebuah desain dashboard sedannya Honda yang ada di India, yang satu ini, iya, Honda Amaze. Tapi ini udah di-improve sehingga tampil lebih modern dengan aksen piano black di sini, aksen silver juga di bagian AC dan bagian sini gitu ya. Jadi udah lumayan modis. Glove box memang belum soft opening, tapi lagi-lagi di kelas ini cukup normal. Dan masuk bagian tengah, ini juga untuk tipe prestige kayak gini, dia mendapat head unit yang udah lumayan oke. Menu utamanya kayak gini, dia tuh nampilin kayak ada jam, ada tanggal, dan ada shortcut di bagian bawahnya untuk radio, Bluetooth audio, Bluetooth teleponi, dan untuk settingnya. Sampai ada settingan untuk rear camera guideline, dan tentunya Honda Lane Watch. Iya, karena kan lagi-lagi seperti kita bilang, ini merupakan LSUV paling canggih di Indonesia saat ini berkat adanya Honda Sensing. Termasuk ini pun sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah jempolan banget untuk mendukung semua kegiatan kalian. Dan ini sendiri secara climate control dia sudah digital, walaupun memang single zone ya. Tapi at least dia udah ada auto climate, ada max cool untuk kalian ngatur langsung ke posisi paling dingin, dan arah semburannya pun bisa diatur, tapi memang cuman ke kepala dan ke kaki doang. Ini ada open storage besar di bagian sini buat taruh handphone dan lain-lain, termasuk ada kayak power outlet buat kalian ngecharge, ada connection untuk bagian multimedianya, dan 2 buah cup holder. Gear lever di sini yang modelnya juga udah lumayan baru dengan aksen kukulitan di bagian sini, sehingga pas dipegang shifternya tuh terasa mahal dan berkelas. Ke belakang lagi ada open storage dan ada parking brake yang memang dia masih hydraulic gitu. Termasuk di bagian sininya ada armrest yang memang nggak bisa di-extend ke depan. Jadi kalau kalian duduk, ini nyangganya cuma setengah tangan ke belakang, tapi at least masih bisa dipakai. Di dalam pun ada glove box yang bisa kalian pakai lagi untuk menyimpan barang-barang yang tidak mau terlihat oleh mata orang luar. Joknya ini juga dia sudah kukulitan dengan stitching-stitching berwarna putih kayak gini ya. Udah cukup classy lah untuk kelas seperti ini. Pengaturan semua masih manual, tapi untuk driver dia at least udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah bisa seat height adjuster model pompa gitu ya. Setir, pengaturan dia masih manual, tilt, tapi belum bisa teleskopik. Sudah kulit, dan lagi-lagi ada aksen jahitan putih di bagian rim luarnya. Klaksonnya suara seperti ini. Di kiri, oke, cukup normal, ada audio controls kayak Bluetooth teleponi untuk ngangkat matiin telepon, ada voice command, ada source, stick track, dan ada volume button. Tapi di bagian kanannya, nah ini yang kita suka banget. Ada adaptive cruise control, ada juga untuk ngeset jaraknya di bagian sini,
Ada pengaturan untuk bagian MID-nya, dan tentunya wiper masih manual, tapi untuk headlights dia sudah automatic, jadi udah bagus. Termasuk di bagian headlights ini, ujung tuasnya itu ada tombol buat nyalain Honda Lane Watch-nya gitu ya. Kalau kita klik, maka langsung kelihatan kamera yang berada di spion kiri mobil ini. Termasuk ada guidance lainnya. Jadi kalau kita pengen pindah jalur, kalau pengen segala macam lane change gitu-gitu, kita akan diberikan pandangan yang jelas sehingga blind spotnya bisa diminimalisir. Speedometer di kiri, rev counter, gear indikator di kanan, speedometer sampai 180 km per jam, dan di tengah ada MID yang sudah full color. Warningnya sendiri door ajar udah lengkap gitu ya, sampai bagasi pun udah ada. Jadi sekarang kelihatan kalau Alex lagi buka pintu. Trip information, ada range to NT, ada average fuel consumption, ada life consumption, dan tentunya ada fuel gauge, temperatur, dan lain-lain di bagian bawahnya. Kita scroll lagi. Ada banyak banget information di sini, termasuk safety support juga untuk Honda Sensing-nya, dan tentunya untuk customized display ya. Jadi di sini pun kalian bisa pilih-pilih kayak ngatur apa yang pengen dinyalain, apa yang pengen dimatiin, dan segala macem. Udah lengkap banget. Door trim yang tempat kalian taruh tangan itu udah ada kukulitan lagi. Jadi rasanya cukup berkelas dengan stitching putih. Ada tempat penyimpanan untuk botol serta beberapa hal lagi di bagian belakangnya. Audionya pun kalian bisa lihat udah ada tweeter di bagian pilarnya. Jadi sudah 6 speaker. Untuk varian teratas seperti ini, airbags pun sudah lengkap. Selain dual di bagian sini juga udah ada SRS curtain airbag. Jadi lagi-lagi keamanannya jempolan. Dua buah lampu baca yang memang ini juga eksklusif untuk varian yang prestige Honda Sensing paling atas, karena untuk tipe yang bawah-bawah tuh ini yang masih single aja gitu ya. Dua buah sun visor yang kalau dibuka, ini pun kanan kirinya ada kaca dan ada lampunya. Lagi-lagi ini eksklusif untuk varian prestige yang paling atas. Termasuk yang agak unik juga, di bagian driver tetap ke bagian grab handle. Gue ini agak bingung, sebenarnya kan nggak mungkin kalian nyetir begini gitu kan, tapi dikasih ekstra di sini, itu gue hargai banget. Nah begitu cuy, rasa duduk di baris kedua dari si all new Honda BR-V tahun 2021. Dan di sini sendiri jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini untuk ruangan masih lumayan adequate ya, gue masih ada kurang lebih sekitar 8 jari gitu. Jadi legroom gak ada masalah, termasuk kolong jok itu masih luas, jadi kalian bisa molosin kaki. Karena dia modelnya tuh nggak yang sloping, dia cukup tegak dan boxy, dia masih ada headroom lumayan banget ini sebenarnya, masih ada kayak 8 jarian gitu ya. Double blower di sini yang desainnya memang agak old school gitu ya. Ini kayak desain double blower mobil tahun 90-an, tapi at least ada, kita udah cukup happy. 3 buah headrest, jadi penumpang tengah pun udah dapat headrest. Dan juga kalau kita ke bagian duduk di tengah, hump di bagian bawah sini itu nggak terlalu mengganggu, jadi kita masih bisa taruh kaki di bagian bawah sini. Tapi kalau kita hanya berdua, kita bisa turunin ini armrest yang menambah kenyamanan jok baris kedua kalau hanya diisi oleh 2 orang gitu ya. Ini enak loh, memang dia nggak ada cup holder di bagian armrestnya gitu ya. Jadi di bagian belakang sini cup holder itu hanya ada di bagian door trim. Di bagian bawah itu ada bottle holder, dan tetap di belakangnya ada tempat buat nyimpen beberapa hal lain. Dan door trimnya juga sama kayak di depan, jadi bagian atas dia tuh udah ke bagian aksen kukulitan tempat kalian taruh tangan. Ada seat back pocket di bagian kedua jok depan, dan di sini pun bagian passengernya ada yang interesting, ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Power outlet di bagian tengah bawah sini untuk kalian colokin buat kalian ngecharge. Jadi udah happy lah buat jadi penumpang belakang di si BR-V ini. Akses ke baris ketiga pun dipermudah karena jok baris kedua ini udah dilengkapi dengan fitur one touch tumble. Kalian ada tuas di bagian luar sini, tinggal kalian one touch, langsung ngelipat dan langsung ngefold ke bagian depan kayak gini ya, sehingga cukup mudah. Nah begitu cuy rasa duduk di baris ketiga dari si Honda All New BR-V tahun 2021. Ini jok udah gue set dengan posisi yang agak recline, jadi lumayan nyaman lah untuk orang baris kedua. Di sini gue memang tersisa hanya sekitar 1 jari. Kalian masih bisa dapat 2 bar headrest yang bisa di-extend tinggi banget. Jadi kalau kalian duduk di sini dengan headrest naik, headrest ini menjaga kepala dengan cukup baik. Ini juga backrestnya masih bisa di recline. Jadi bagian belakang sini, nah recline-nya itu kurang lebih seperti ini. Dia memang hanya one step, tapi cukup berpengaruh banyak ya. Kalau udah di recline kayak gini, gue rasa duduk di belakang sini itu jadi lumayan santai. Walaupun memang joknya agak diinklik, tapi itu cukup normal. Ada open storage di sini, dan ada cup holder juga di bagian sininya gitu ya. Dan ini ada di bagian kanan dan kiri, jadi masing-masing penumpang kebagian. Termasuk yang gue suka lagi, ada power outlet untuk baris ketiganya yang diletakkan di sini gitu ya. Jadi kalau kalian di baris ketiga, anak-anak pengen main gadget gitu kan, kalian tinggal colok ke sini, happy, nggak akan lowbat di tengah jalan.
Alright, lanjut bahas bagian bagasi dari si Honda All New BR-V. Untuk bukanya di sini ada electric button, jadi udah cukup modern. Di sini tuh masih tersisa ruangan kurang lebih 1,5 jengkal. Kalau kalian pengen bawa contohnya kayak gym bag atau groceries biasa, ini masih nggak masalah, masih muat banget. Tapi kalau kalian pengen bawa koper medium satu, taruh sini gitu, itu masih bisa walaupun agak squeeze. Jadi kalau kalian pengen bawa belanjaan atau koper yang lebih besar atau lebih banyak, kalian tinggal ini dilipat ke bagian depannya. Lagi-lagi cukup mudah dengan tuas di samping sini, maka dia langsung recline secara rata seperti ini ya. Walaupun memang ini tuh ada hump yang gede di bagian belakang sini kayak candi, tapi at least secara ruangan ini langsung meningkat signifikan. Kalau kalian pengen taruh barang-barang di atas seat sini, itu masih bisa banget. Memang ada false floor, tapi kalau kita buka, dalam itu nggak ada apa-apa lagi. Karena kan memang spare tire itu ditaruh di bagian kolong, dan di sini cuma ada simbol untuk kalian ngebuka spare tire-nya yang ada di bagian sebelah sininya gitu ya. Tapi that's it. Kalau ini dibuka, udah nggak ada apa-apa lagi di bagian bawahnya. Nah ini juga masih bisa kalian naikin untuk dibikin agak-agak rata. Iya, kalau kalian taruh atas sini, jadi dia 2 level gitu ya. Maka ini akan jadi rata ke bagian jok baris kedua sebelah sini. Namun kalau itu masih belum cukup, kalian masih bisa fold lagi jok baris keduanya. Dan ada 2 alternatif. Nah, ini adalah contoh untuk yang fold flat. Kalau udah kayak gini, rata ya ke sini ya. Jadi kalian bisa slide item langsung ke bagian baris keduanya. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih besar di sini, dan bisa langsung ditambal seperti ini gitu. Jadi memang kalian bisa bikin ini rata lantai semua, ataupun kalian bisa bikin ini lebih besar tapi agak dalam seperti ini gitu. Jadi secara practicality, Honda BR-V ini udah oke banget lah di kelas. Walaupun ia fix menjadi LSUV paling canggih di Indonesia saat ini, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di all new Honda BR-V. Lantai false floor di bagian bagasi si BR-V ini memang dia udah ada 2 tier ya. Kalian bisa taruh di atas ini untuk bikin flat dengan joknya, atau kalian bisa taruh di bagian bawah untuk bikin bagasi yang lebih besar. Tapi yang gue sayangkan, harusnya tuh mereka bikin 3 tier. Kenapa? Harusnya tuh ada 1 tier lagi yang bikin dia flat dengan mulut bagasinya yang ada di bagian sebelah sini gitu. Jadi kalau ditaruh di atas, ini ada lubang di sini gitu. Kalau taruh di bawah, load lipnya tuh jadi gede. Kenapa nggak dibikin 1 tier lagi yang ini tuh bisa rata lantai? Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, tinggal langsung seret gini aja. Door trim di bagian pintu belakang sini memang udah ada empuk-empuk kukulitan, jadi kalau kalian senderin tangan tuh udah nyaman. Tapi secara desain itu kayak ada yang dipangkas dibanding yang di depan. Ini di bagian depan kan ada trim silver yang keren ya di bagian atas ini gitu, dengan bentuk yang meliuk kayak gini. Di belakang coakannya tuh udah ada dengan bentuk yang serupa bahkan gitu ya, sama kayak di depan. Jadi itu sebenarnya mereka bisa bikin trim silver untuk di pintu belakang juga, tapi mereka cut cost di sana dan pintu belakang jadi lebih sepi. Walaupun Honda All New BR-V ini secara teknologi jauh lebih canggih dibandingkan yang lama, tapi ada satu hal yang ada di yang lama dan justru malah nggak ada yang di barunya. Lebih tepatnya di bagian AC sini. Ada yang hilang nggak kalau kalian inget? Iya, jadi di sini itu tidak ada fungsi air circulation alias open close air. Kalian nggak bisa pilih udara luar atau udara dalam gitu ya. Jadi yaudah kalian stuck dengan udara dalam aja gitu. Jadi kenapa hal semudah open close air yang udah ada dari mobil tahun 90-an dihapus? Namun tenang, berkat Honda Sensing, Rush, Expander Cross, dan XL7 langsung terlihat kuno di hadapan mobil ini. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di all new Honda BR-V. Honda All New BR-V ini udah dilengkapi oleh teknologi yang serupa yang ada di Captur gua, yang menurut gua kepake banget, yaitu walk away lock. Kalau kalian pengen ngunci mobil ini, kalian nggak perlu pencet-pencet lagi di sini, kalian tinggal keluar, kalian bawa kuncinya, kalian jalan menjauh. Nah, dia akan mengunci dengan sendirinya gitu ya. Jadi enak, kalian nggak perlu pencet-pencet kunci, nggak perlu pencet-pencet ono, kunci kantongin, jalan aja. Seperti yang gue bilang tadi, di bagian baris kedua ini kan dapat 2 buah seat back pocket, satu di jok driver dan satu di bagian jok passenger. Tapi di bagian jok passenger ini ada yang berbeda dan nggak ada di jok driver. Iya, kalau kalian lihat pocketnya di sini itu kayak ada flap tambahan gitu ya. Dan ini bagian dalamnya itu kayak dilapis semacam wool gitu. Dan ini perfect banget buat kalian nyimpen handphone. Ini pas banget, memang kayak ukurannya tuh buat kalian nyimpen handphonenya, dan bisa 2 handphone kalian simpen di bagian sini, sehingga kalau kalian taruh device macam handphone itu nggak tergores dan jadi ada bantalan empuknya gitu ya. Ini pemikiran yang biasa ditemukan di mobil-mobil JDM, jadi ini cukup lucu.
Honda All New BR-V ini praktis banget kalau kalian pengen manasin mobil di pagi hari gitu ya, karena udah dilengkapi dengan remote engine start. Iya, jadi kalian tinggal pencet kunci aja, kemudian kalian tahan tombol hold di sini, maka dia akan langsung menyalakan mesin dengan otomatis. Dan ini pun terhubung dengan sistem AC-nya. Jadi, pas kalian masuk mobil, kabinnya udah adem. Yaps. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny versi kita mengenai si Honda All New BR-V tahun 2021. Menurut kita, mobil ini tuh secara teknologi, dia menang telak ya dibanding rival-rivalnya di kelas LSUV. Bayangin, dengan kelas seperti ini, dengan harga yang cukup terjangkau, ada di 200 atas dan 300 bawah, ini tuh udah mendapatkan teknologi Honda Sensing. Dan nggak sekedar Honda Sensing, bahkan Honda Sensing di BR-V ini lebih canggih dibandingkan Honda Sensing yang ada di Honda CR-V gitu ya, berkat adanya Lane Watch. Jadi, budget LSUV, teknologi Honda Accord atau Civic Type R bisa kalian temukan di mobil yang satu ini gitu ya. Jadi dibandingkan Toyota Rush, Suzuki XL7, atau Xpander Cross gitu ya, ini bisa dibilang menang telak dari segi fitur dan safety. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Honda yang udah izin kita untuk ngeliput si Honda All New BR-V ini di Lakna Soto Jangki. Dan tentunya special thanks juga buat Dreams Cafe yang udah menyediakan venue supaya kita bisa ngeliput si Honda BR-V yang satu ini. Secara harga, memang dia belum mendapat harga resmi gitu ya, tapi katanya sih ada di kisaran 260 sampai 300 jutaan. Nanti kita cantumin harga di description kalau memang sudah keluar secara resmi gitu ya. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you juga ke asuransi Raksa yang udah mensupport kita di video yang satu ini. Seperti kita bilang, di Indonesia jalanan tuh jahanam banget. Banyak orang lawan arah, banyak emak-emak naik skuter sen kiri belok kanan, banyak lane hogger. Pastinya kan kalian butuh perlindungan yang terpercaya untuk kendaraan-kendaraan kesayangan kalian. Untuk Raksa, kita udah pakai semua kendaraan kita di sana juga, dan tentunya selama ini hassle free juga. Jadi keren banget. Kalian bisa cek websitenya Raksa di www.raksaonline.com untuk keperluan kalian beli asuransi. Tinggal klik aja beli asuransi, isi data diri dan kendaraan kalian, dan kalian langsung dapat hitungan premi. Kalau cocok, kalian langsung dihubungi oleh tim marketingnya Raksa 1 kali 24 jam. Jadi memang gercep banget. Termasuk kita ingetin juga, kalau kalian pakai kode promo kita yaitu ROLLNUTS kayak gini, kalian akan mendapatkan bonus dan tentunya diskon yang lebih spesial buat para auto junkies. Raksa pun udah terpercaya banget, bengkelnya ada di mana-mana, dan tentunya untuk para Honda owner seperti misalnya calon pemilik BR-V ini, Raksa juga udah berrekanan dengan authorized Honda Workshops gitu ya. Jadi nice banget. Masih nggak percaya? Om Mobi juga bahkan Grand Sedonanya itu diasuransikan di Raksa, seperti yang kalian lihat di video yang satu ini gitu ya. Jadi udah nice banget. So, thank you Raksa, dan tentunya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review seperti ini, dan tentunya fakta otomotif yang ada di Indonesia. Sekian aja mengenai si Honda BR-V, LSUV tercanggih di Indonesia saat ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.